melangkah dengan hidup baru. Wings mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi di pelosok Indonesia. Semua mandi, 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 cuci, 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 biasakan bersih. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang libur akhir tahun, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengimbau warga untuk tidak pergi keluar kota. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain menghimbau warga tidak pergi keluar kota, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga akan membatasi acara akhir tahun yang berpotensi menciptakan kerumunan. Menurutnya, kerumunan berisiko terhadap penyebaran COVID-19, sementara berlibur di masa pandemi wajib mematuhi protokol kesehatan. Antisipasinya adalah warga ya sebaiknya sementara tidak keluar kota karena terus terang berat protokolnya kalau kita kemudian keluar kota kalau tidak disiplin dampaknya kemarin meningkat itu. Kita ke Parepare, Saudara. Seorang ibu yang juga istri wakil ketua DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan tidak bosan mengingatkan keluarga akan pentingnya patuh protokol kesehatan. Ini ia lakukan agar keluarganya terhindar dari penularan COVID-19. Di tengah masa pandemi COVID-19, menjaga keluarga adalah tanggung jawab besar bagi Faridah Sabir, seorang ibu dan juga istri dari Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rahmat Syamsu Alam. Berjemur di pagi hari jadi salah satu upaya menjaga kondisi tubuh tetap sehat agar tidak rentan terserang virus, apalagi di tengah wabah COVID-19 yang masih tinggi penularannya. Tak bosan, ia selalu mengingatkan keluarga agar selalu memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari kerumunan. Faridah juga meminta anak-anaknya tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan penting. Sebagai istri anggota dewan, Faridah juga sadar rumahnya akan selalu didatangi tamu. Dengan telaten, ia juga selalu membersihkan ruangan, meja dan kursi dengan cairan pembersih. Rutin saya sampaikan harus rutin mandi 2 kali sehari dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum makan, sebelum ngemil, belajar harus cuci tangan. Meskipun saya keluar bersama anak-anak dalam satu mobil itu harus pakai masker semua. Menurut Faridah, patuh protokol kesehatan dan selalu menjaga kondisi tubuh jadi upaya yang perlu dilakukan agar terhindar dari bahaya penularan COVID-19. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi Saudara, meski vaksin sudah datang bukan berarti mengabaikan protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibu, seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus patuh dengan protokol kesehatan. Saya Radi Saputro berterima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan Kompas Siang. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Saya Maidop Elfrina, Kompas TV, independen, terpercaya.
Halo pemirsa Melek Hukum, kali ini mungkin bagi Anda yang rajin banget di masa pandemi ini jadi punya waktu buat nyanyi-nyanyi, terus cover, masukin ke media sosial, banyak yang nonton, ternyata mungkin bisa menghasilkan. Kira-kira ada aturannya nggak ya? Saya sudah seperti biasa bersama dengan Prof. Edi Hiarie yang sudah bergabung, Prof. Halo Fristian, saya buka masker. Iya. Kali ini maskernya cocok sama kursinya. Iya. Sebetulnya itu aku ambil dari belakang ini tadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi matching. Ya. Matching ini penting banget karena masa pandemi ini paling banyak banget teman-teman saya udah pada nyanyi, Prof. Tiba-tiba masukin ke Spotify, YouTube gitu ya. Menghasilkan nih Prof, berbayar kan di beberapa fitur media sosial akan berbayar. Itu ada aturannya kah seharusnya kita berhutang dalam tanda petik ke artisnya atau gimana tuh? Ya begini, jadi ini kan kita bicara mengenai haki. Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual atau bisa disebut juga dengan HKI ya, hak kekayaan intelektual. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual itu ada hak cipta, tapi juga ada hak industri lainnya. Ketika kita berbicara mengenai hak cipta, di situ ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan karya seni, berkaitan dengan karya sastra. Sementara kalau kita bicara soal hak industri, maka di situ ada merek, ada paten, ada dagang. Yang semuanya ini pasti dilindungi oleh undang-undang. Termasuk topik kita pada pagi hari ini, pada malam hari ini, hak cipta di bidang seni, di bidang sastra ya. Dan ini memang dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Yang melekat pada hak cipta ini ada hak moral dan ada hak ekonomi. Kalau hak moral itu dia melekat seumur hidup pada penciptanya. Artinya sepanjang pencipta itu hidup mungkin dia akan mengubah lagunya atau boleh. Karena itu seumur hidup. Dan kalau sudah meninggal pun itu masih bisa berlangsung sampai 70 tahun dia meninggal. Dan itu pun bisa diwariskan atau bisa dihibahkan. Sementara hak berkaitan dengan ekonomi yang tadi menjadi persoalan bagi kita bersama. Kira-kira saya sudah mendapatkan keuntungan dari lagu seorang artis misalnya viewersnya banyak. Kalau di YouTube itu kan bisa dimonetize, Prof. Betul. Jadi kalau yang nonton banyak. Seharusnya itu penciptanya mendapatkan royalti. Seharusnya ya, Prof. Betul. Aturannya gimana sebenarnya? Ya kembali lagi ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016. Terus terang saja ketika saya mendapat skrip dari teman-teman produsen Melek Hukum ini saya harus belajar lagi. Saya harus bertanya kepada. Karena spesifik sekali ya, Prof. Kepada kolega-kolega saya, ada Prof. Sulis, ada Saudara Dina, ada Saudara Ferry soal hak cipta ini. Jadi memang ini diatur rigid, diatur cukup detail di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016, karena terutama berkaitan dengan hak ekonomi. Karena apa? Ini ada royalti, ada keuntungan di bidang ekonomi yang harus menjadi bagian, menjadi hak dari si pencipta. Paling tidak adalah kemudian kita meminta izin. Ke penyanyinya ya, Prof? Betul. Atau jadi mendapat izin dari penyanyinya, atau kalau toh tidak, ini kan kemudian bisa menimbulkan dispute, bisa menimbulkan sengketa di sini. Maka saya kira ini bisa diselesaikan dengan prosedur yang juga diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Ya, jadi kalau yang topik kita pada malam hari ini kan adalah soal lagu ya. Ini termasuk di dalamnya yang memang paling banyak terjadi pelanggaran di negara kita. Padahal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada satu Direktorat Jenderal khusus yang namanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Seharusnya mengenai persoalan bajak-membajak, persoalan copyright, hak-hak pencipta lagu, hak-hak karya seni betul-betul harus diprotek. Di satu sisi undang-undang kita sudah memadai, tetapi sayangnya adalah in concreto, in practical, di tataran pelaksana ini yang belum berjalan dengan baik. Padahal ada direktorat khusus. Itu karena pengetahuan hukum kami kurang
akhirnya kesadaran hukum juga rendah, atau Prof melihatnya gimana? Karena kita nggak tahu aturan ya udah nyanyi-nyanyi aja taruh di media sosial gitu. Ya